Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi semakin rajin melontarkan pernyataan kontroversial. Yang terbaru adalah rencana mewajibkan pria melakukan KB vasektomi jika mau menerima bantuan sosial. Ketua DPRD Jawa Barat menyebut pernyataan gubernur itu melampaui kewenangannya. Lalu benarkah yang dikejar Deddy Mulyadi hanya biar viral? Hari Senin 28 April lalu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar rapat koordinasi kesejahteraan rakyat bertajuk Gawe Rancage Pakades Jeng Palurah di Pusdai Jabar. Dalam rapat yang dihadiri Kepala Desa se-Jawa Barat ini, Deddy Mulyadi melontarkan rencananya mewajibkan peserta penerima bantuan sosial di Jawa Barat untuk jadi bagian dari program keluarga berencana, terutama KB pria vasektomi. Deddy Mulyadi berpendapat bahwa keluarga miskin yang memiliki banyak anak cenderung membebani anggaran negara melalui berbagai bantuan, seperti beasiswa, bantuan kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dengan mewajibkan vasektomi bagi pria penerima bansos, ia berharap dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meringankan beban negara. Ia juga menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi beban reproduksi pada perempuan. Ini ke depan Pak Menteri ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan ruti lautan integrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Di kalangan masyarakat, pernyataan Deddy itu menimbulkan berbagai macam tanggapan. Ada yang tidak setuju, tapi ada juga yang setuju. Tidak setuju lah kalau bantuan itu dikait-kaitkan dengan masalah organ tubuh lah. Intinya kalau memang mau ngasih bantuan aja, nggak usah ada email-email gitu. Tapi untuk kali ini setuju sih, karena kemiskinan ya itu akan berdampak panjang untuk anak gitu. Apalagi saya sebagai anak gitu ya, merasa kalau misalkan orang tua nggak punya apa-apa tuh rasanya ada kesempatan yang nggak bisa diambil gitu. Soal KB pria itu ada bagusnya Pak, tapi tolong perhatikan juga yang punya anak gitu. Masa kita tujuan nikah itu kan punya anak, terus harus pas mau menerima bantuan harus di KB pria, kan itu nggak adil Pak namanya. Jadi tolong ya perhatikan juga yang belum punya anak, apalagi baru punya anak 1, 2, atau 4 baru boleh mungkin di vasektomi gitu Pak. Sejarah berulang di zaman Orde Baru juga begitu. Soal pertama kali KB didengungkan itu dikaitkan bahwa anak itu penyebab kemiskinan. Jadi saya berpendapat sebaiknya soal vasektomi itu adalah soal pilihan ya. Soal pilihan, mungkin ada orang yang dia memilih karena alasan-alasan yang bisa diterima oleh agama, kemudian dia memilih itu, bukan dikaitkan dengan bansos. Kalau bansos itu adalah kewajiban negara, ya, kewajiban negara. Dan kewajiban yang lain adalah negara mendorong mobilitas vertikal bagi keluarga-keluarga miskin, ya. Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menilai kebijakan tersebut melampaui kewenangan Deddy Mulyadi sebagai gubernur, sebab bantuan sosial dan penyalurannya merupakan kewenangan pusat. Pak KDM ini melangkahi kewenangan beliau sebagai gubernur ya, kalau mau mengatur terkait dengan syarat-syarat bansos. Karena selama ini yang kita tahu, bansos itu kan cenderung merupakan kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Sosial. Kecuali ya terhadap bansos yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya terkait inflasi ya, atau misalnya miskin ekstrim yang pernah dikeluarkan oleh zamannya Pak Ridwan Kamil. Ya.
Nah, tapi kalau dia ingin mengatur semua, ya tentunya akan melangkahi kewenangan. Yang kedua, ya kenapa vasektomi? Ini kan salah satu jenis kontrasepsi yang selalu menjadi pembahasan oleh para ulama. Dan sampai dengan saat ini ya, masih dikategorikan haram. Dan yang paling penting sebenarnya, Mas Kevin, ya, gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun apabila bertentangan dengan undang-undang. Karena pada saat peserta KB pun dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf ketika ditanya soal pernyataan Dedi itu hanya menjawab diplomatis dengan mengatakan akan dipelajari dulu. Semua ketentuannya sedang kita pelajari, itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari. Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Rapat pada 28 April itu ternyata dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun ketika ditanya tanggapannya, Menkes hanya tersenyum. Dia malah menjawab bahwa Dedi Mulyadi memang populer. Saya ada tuh waktu Kang Dedi ngomong gitu. Aduh ini Kang Dedi lah. Jadi dikirain tanggapannya Pak, maksudnya itu gimana gitu tanggapannya? Setuju atau gimana atau apa? Aku lihat Kang Dedi emang dia populer sekali ya orangnya dan baju putih. Jadi kira-kira mungkin. Nah soal rencana itu gimana Pak? Mungkin nggak Pak diterapkan? Tanggapannya tadi soal mungkin nggak diterapkan. Tanggapannya gitu. Aku ikut wartawan aja. Memang, Dedi Mulyadi sangat populer terutama di media sosial. Selain menjabat sebagai gubernur, Dedi Mulyadi juga dikenal sebagai konten kreator. Kanal YouTube-nya yang bernama Kang Dedi Mulyadi Channel tercatat memiliki subscriber sangat banyak, yakni 6,9 juta. Jumlah konten yang sudah diupload mencapai 4.200-an konten. Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebut yang dikejar dari pernyataan Dedi itu adalah viral. Karena hal serupa terjadi pada langkah Dedi Mulyadi sebelumnya. Misalnya, siswa nakal dimasukkan barak militer itu belum jadi kebijakan resmi dan sejauh ini yang didorong baru di Purwakarta. Sebelumnya soal penertiban bangunan di area puncak juga belum menjadi kebijakan menyeluruh. Karena itu, Ono Surono meyakini pernyataan soal KB pria kali ini juga yang dikejar adalah viral saja. Kita kan belum bicara bahwa ini menjadi kebijakan yang menyeluruh ya se-Jawa Barat. Itu kan dihandle oleh Purwakarta. 39 siswa itu kan Purwakarta yang didorong. Karena sampai dengan saat ini pun, pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan kebijakan apapun. Nah yang kedua misalnya kalau kita lihat pembongkaran bangunan yang dianggap merusak lingkungan di kawasan Puncak Bogor, hanya di 12 bangunan saja, satu bangunan dibongkar, 11 lainnya disegel, tapi kan banyak bangunan yang serupa, misalnya di Lembang, di Subang, di Garut, di Kabupaten Bandung, yang tidak dilakukan hal yang sama seperti yang di Puncak. Jadi menurut saya ini yang dikejar viralnya saja. Lepas dari kontroversi yang muncul dan potensi pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi, pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memang membuat namanya semakin populer. Dan di Indonesia, popularitas itu kerap kali berbanding lurus dengan penerimaan publik. Dan penerimaan publik itu sangat penting artinya dalam percaturan politik.